Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada. Bertemu kembali bersama saya Desmanis di edisi Bundo pada Rabu 4 Januari 2023. 1 tahun sudah kita tidak bertemu para pemirsa, dan pada malam hari ini kami menghadirkan seorang perempuan hebat yang sangat luar biasa, yang mana kita 1 jam ke depan akan menggali apa sih trik-trik beliau sehingga bisa mencapai karir sampai sesukses ini tanpa meninggalkan kodrat sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, dan sebagai ibu rumah tangga. Tapi sebelum itu kami Al-Kru Suara Minang TV mengucapkan selamat tahun baru 2023, dan juga kami tidak bosannya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan selalu dalam keadaan sehat. Baik para penonton Suara Minang TV, mungkin karena terkendala teknis, mungkin kita tayang dan hadir pada malam hari ini agak terlambat beberapa menit. Tetapi itu tidak mengurangi mungkin rasa penasaran dari para penonton, siapakah narasumber pada malam hari ini yang akan kita hadirkan. Dan khususnya bagi para ibu-ibu, para wanita yang ingin berkarir, tak perlu takut dan tidak usah ragu, karena jika ada niat pasti ada jalan. Dan untuk itu para penonton tetap setia mengikuti program Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Dan juga kami selalu menghimbau kepada seluruh penonton setia kami untuk selalu like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage-nya Suara Minang TV. Baik para penonton di mana saja berada, yang khususnya ada di kota Batam, kita siapakah narasumber kita pada malam hari ini, yang mana beliau adalah perempuan hebat yang berdarah Minang, yang betul-betul asli dari Minang, yang mempunyai karir yang cukup cemerlang. Dan juga para penonton, beliau juga salah seorang yang membawa saya kepada karir saya yang sekarang ini, yang mensupport saya, yang mendukung saya pada zamannya, di mana zaman itu orang-orang menganggap bahwa para wanita itu lebih baik di rumah menjadi ibu rumah tangga. Tapi beliau selalu memberikan motivasi kepada saya bahwa perempuan itu tidak lagi hanya di sumur kasur, tetapi wanita itu boleh berkarir setinggi mungkin tanpa meninggalkan kodratnya sebagai seorang ibu rumah tangga dan sebagai seorang istri. Baik para penonton, kita sapa narasumber kita pada malam hari ini. Oke Uni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uni. Waalaikumsalam Des, sehat Des. Alhamdulillah Uni tambah sehat nih. Penonton, saya panggil Uni karena saya sudah terbiasa dengan Uni. Nah kalau panggilan beliau pastilah sebagai seorang ibu komandan. Nah dulu dari suami yang sudah pensiun ya Uni ya. Dulu juga seorang perwira ya Uni, tapi sekarang sudah pensiun, dan sekarang beliau mengejar karir dari suami yang sudah pensiun. Nah siapakah beliau? Beliau adalah Yulianti Asril ya Uni, Yulianti Asril. Sekarang menjabat sebagai Kasubag Renmin. Kasubag Renmin. Kasubag Renmin. Ditreskrim Polda Kepri. Reskrimun Polda Kepri. Nah karena kita bukan orang aparat penonton, jadi agak lidahnya agak terbata-bata. Polda Kepri. Nah beliau disapa sebagai Ibu Yanti ya, kalau masyarakat umumnya beliau disapa Bu Yanti ya Uni ya, dan beliau familiar dengan Bu Yanti. Dulu kalau pada zamannya dulu beliau itu dikenal di super angkot ya Uni ya, itu paling terkenal tuh Bu Yanti itu. Bu Yanti itu paling terkenal. Kenapa? Beliau sangat terkenal di kalangan mungkin yang dianggap maksudnya maksudnya yang berprofesi sebagai supir angkot gitu, tetapi familiar belum mengenal seorang Yulianti Asril gitu. Dan juga banyak prestasi yang beliau sudah raih selama bertugas di kepolisian menjadi seorang abdi negara. Dan juga saya mengenal beliau dulunya belum berhijab penonton. Nah sekarang
melihat postur beliau saja itu dulu banyak yang takut gitu. Jadi kalau datang turun dengan gayanya itu banyak yang takut. Tapi sekarang beliau tampil anggun sekali. Nah, penonton, kita dengarkan bersama bagaimana beliau meniti karir. Mungkin beliau berasal dari Sumatera Barat, dari Ranah Minang, aslinya Bukit Tinggi. Nah, bagaimana beliau mendulang prestasi, mendulang karir sehingga mencapai kesuksesan seperti sekarang ini. Uni, sebelum itu Uni boleh sapa penonton dulu dengan motonya Suaro Minang TV, Suaro Urang Hawa. Assalamualaikum para penonton semua. Alhamdulillah saya diundang oleh adik saya sendiri, Des Manis, untuk mengisi program ini di Suaro Minang TV, Suaro Urang Hawa. Terima kasih banyak, Des. Allah mau undang Uni kasihko dan kita bisa sharing ya, mungkin pengalaman atau bagaimana, atau saya juga bisa menimba ilmu dengan adik saya Des ini. Dari tadi saya perhatikan kok lancar sekali ngomongnya, berarti public speakingnya bagus ya Des. Dan itu perempuan seperti dia, Des, luar biasa. Penonton saya memuji, belum balik memuji saya, tetapi memang begitu adanya bahwa saya berada di sini adalah berkat dari beliau. Jadi nanti kita akan bercerita tentang beliau. Tapi yang pastinya penonton, walaupun beliau sudah mungkin lebih dari separuh umur ya Uni berada di Batam ya, bahasa Minang masih lancar ya Uni. Oh, pasti. Jadi ambo walaupun Allah pindah ke Batam, secara pribadi ambo dan keluarga anak-anak tetap menggunakan bahasa Minang di rumah. Jadi aduh orang ngebat aja gitu, Bu, ibu jauh-jauh merantau, tapi bawa bahasa Minang tetap ibu bawa. Saya bangga sebagai orang Minang, itu loh. Jadi itu bahasa ibu. Apa begitu? Orang Cina aja tadi mana kampungnya sampai di sini tetap bahasa Cina kan? Apalagi sekali. Kita di Indonesia hanya mungkin tidak begitu jauh antara Batam dan Sumatera Barat. Nah, kebanggaan itu tetap saya bawa, bahwasanya saya orang Minang dan anak-anak saya harus tahu bahasa Minang, bahasa ibunya. Nah, penonton, itu seketek baru bahasa Minang yang beliau keluarkan. Tapi ini penonton kita memang sih TV kita TV Minang, tapi sekarang penonton kita tidak hanya orang Minang gitu. Jadi banyak orang, apalagi Uni mungkin punya kawan, punya sahabat yang malam kini menunggu kehadiran Uni untuk berbagi sukses Uni. Jadi banyak para penonton kita tidak hanya orang Minang gitu. Tetapi tetap saja penonton bahwa bahasa Minang tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa dilupakan. Nah, penonton, beliau ini juga sudah seorang nenek ya Uni. Nah, beliau juga sudah seorang nenek dengan 2 orang cucu. Nah, Uni boleh bercerita ke penonton sedikit tentang profil Uni. Oke, saya lahir di Bukit Tinggi, sekolah di Bukit Tinggi dari SD, SMP, SMA. Nah, SMA saya itu di SMA 1 Bukit Tinggi di Lambau. Nah, banyak rekan-rekan saya yang sukses ya di Lambau, seperti di Batam juga ada Pak Alex yang anggota dewan itu satu angkatan dengan saya. Terus di Sumber yang jadi gubernur sekarang Buya itu teman satu letting juga SMA, dan kita merasa bangga punya sahabat-sahabat yang sukses. Dan banyak lagi yang lain yang perempuannya juga menjadi dokter dan semua. Nah, perjalanan pertama saya ketika saya sebenarnya tidak bercita-cita jadi polwan. Jadi cuma bibit itu sudah nampak ketika saya SD, SMP gitu loh. Jadi waktu SMP, sekolah saya di SMP 4 Bukit Tinggi, dulu digabung antara 2 sekolah, SMP 2 dan SMP 4. Nah, ketika upacara itu digabung, saya dipanggil sama guru olahraga namanya Pak Nafdi, mau nggak jadi komandan upacara hari Senin? Berani enggak gitu loh. Saya spontan jawab, berani Pak, bilang. Jadi saya dilatih sama beliau, jadilah saya komandan upacara perempuan cewek waktu SMP, jadi komandan upacara di 2 sekolah.
Dan itu sampai sekarang, mungkin saya satu-satunya ya sampai sekarang ya, saya yang jadi komandan upacara. Nah, dan itu berlanjut sampai saya SMA. Seperti juga, saya juga ikut semua, saya aktif. Saya ikut kegiatan apa saja di sekolah, seperti paskibraka, pramuka, apa lagi ya, PKS gitu loh. Saya memanfaatkan waktu banyak dengan kegiatan-kegiatan tersebut karena orang tua saya, kedua-dua kebetulan ibu saya adalah seorang guru dan dia mensupport anaknya untuk bisa melakukan aktivitas ya, selain sekolah, aktivitas di luar. Nah, dan saya banyak mengenal teman atau sahabat di lingkungan sosial saya ketika itu. Nah, saya dulu sebenarnya bercita-cita jadi diplomat. Jadi itu sudah tertanam dari kecil, dari saya SD ya. Ketika saya nengok TV, oh ini menteri ini, jadi saya hafal menteri ini dari negara ini, dan ini sejarahnya saya hafal. Nah, sekolahnya apa gitu loh? Oh sekolahnya harus di Sospol gitu kan. Jadi waktu saya tamat SMA, kebetulan di Padang nggak ada Sospol, harus ke Medan gitu kan. Jadi saya bilang sama ibu saya, nih saya mau kuliah di Sospol. Kebetulan saya kan anak paling besar nih dari 8 bersaudara. Nah, dan ibu saya seorang guru, bapak saya hanya seorang swasta. Jadi ibu saya bilang gini, bisa kami kuliahkan kamu di situ, tapi adik-adikmu bagaimana? Gitu. Oh, saya paham dalam hati. Oh ya, berarti ada hal lain yang harus saya utamakan selain pribadi saya. Nah, tahun 86 saya tamat SMA, 87 itu ada pembukaan Polwan. Saya coba buka, ikut Polwan gitu kan. Coba ikut tes Polwan. Ikut tes Polwan. Dari sekian berapa waktu itu? 800-an waktu itu. Yang diterima hanya 11 orang, termasuk saya. Bayangkan Des, saya dari Padang yang tidak pernah kemana-mana, biasanya sendiri gitu loh. Nah, berangkat ke Padang, tes di Padang, semua kegiatan saya ikut. Saya sendiri, nggak ada punya teman, nggak punya apa, saya sendiri. Cuma saya bilang orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa gitu loh. Nah, saya ikut tes, lulus. Nah, persoalannya lagi sekarang gini, ke Jakarta tuh harus naik pesawat. Nah, naik pesawat. Pendidikan? Ya, diumumkan lah waktu itu hari Jumat. Saya ingat dulu kan pengumuman ada di koran ya, yang lulus tes Polwan ada nomornya ini itu tahun 87. Saya tengok di koran, betul. Saya langsung ke Polres. Rupanya di Polres itu sudah ada pengumuman yang lulus nomor urut ini, nomor sekian gitu loh namanya ini. Nah, saya bilang ke ibu saya, ini saya lulus Polwan. Nah, permasalahannya sekarang biaya pesawat lagi nih, itu ditanggung pribadi ya. Aduh, tahu nggak Des? Sebenarnya sedih ya, tapi itu perjuangan yang harus saya lewati, gitu loh. Dijual lah TV yang biasa kami nonton di rumah untuk biaya saya berangkat. Saya sebenarnya agak tega dengan adik-adik saya ini. Berarti selama 1 tahun saya ke depan tadi adik saya nggak nonton TV. Tapi HP belum ada ya Uni? Nggak ada HP. Jadi pertama saya nggak mau, tapi ibu saya, kamu berangkat, kata ibu saya. Nah, terus kamu berangkat, kamu jangan pikirkan di rumah. Saya berangkat lah. Jadi saya naik pesawat itu dengan melalui TV mereknya Fuji ya. Mereknya Fuji. Dan dalam hati saya ketika pulang sekolah saya harus ganti TV orang tua saya. Nah, tahu nggak Des? Yang paling sedih itu gini. Di sekolah itu kan ada dulu senam pagi, senam pagi Indonesia. Nah, terpilihlah saya dari waktu itu seluruh Indonesia itu 400 siswa, terpilih saya beberapa orang yang ikut senam pagi. Nah, ada sekitar 20 atau 30 siswa yang dipilih pilihan ya. Nah, jadi saya langsung bersurat ke ibu saya, Mi, nanti hari Sabtu tengok di TVRI, saya ikut senam pagi. Tapi TV nggak ada. TV nggak ada. Mudah-mudahan kesorot gitu kan. Tapi Tuhan tuh maha pengasih, maha penyayang. Jadi ketika wawancara dengan kepala sekolah Kasih Polwan Ibu Erda waktu itu,
yang ini hostnya itu langsung berdiri di samping saya di tengah, ini Bu Erda buka kelas sekolah. Jadi ketika disorot itu saya nampak betul wajah saya itu pasti di tengah kan. Bersurat lah ke mami. Jadi tahu nggak Bu Des, ibu saya sama adik-adik saya tuh nonton TV ke tetangga. Itu rasanya apa ya? Ada sedih, ada rasa bahagia, ada rasa bangga. Orang tua saya langsung bisa nengok. Yang lain itu hanya disorot sedikit ya. Saya langsung berdiri, hostnya, kepala sekolahnya, saya di tengah-tengah yang wawancara gitu. Jadi ibu saya melihat itu, mungkin katanya saya gemuk di situ katanya kan. Mungkin karena makan teratur, olahraga teratur, dan putih. Nah, saya kan biasa panggilnya Le sama ibu saya. Le itu Ale hitam. Kale. Gitu. Panggilin di keluarga Kale. Sampai sekarang ya Uni ya. Sekarang Le. Kalau Le itu masih Le, itu dia masih sayang. Kalau udah Kale itu agak marah-marah sedikit. Yang ngolah sekali kok putih gitu kan. Ini karena di Jakarta kali ya. Itulah pengalaman saya. Nah, pulang sekolah, saya diam-diam beli TV. Saya nggak kasih tahu ibu saya. Saya beli TV, saya taruh TV baru. Nah dulu kan suka nonton apa nih, Karya Safari ya. Sama 80-an ya. Nah dia adik saya tuh, ya pada kami rumah kami itu bertingkat 2 ya. Kami di atas, orang tua di bawah. Nah saya beli TV berwarna. Dulu kan ada TV itu tidak berwarna ya, ada hitam putih ya. Nah saya beli TV berwarna. Rasanya saya bangga betul. Saya bisa mengganti TV yang dipakai untuk saya naik pesawat gitu loh. Itu yang tak pernah saya lupakan. Nah, disitulah awal saya berdinas. Saya dinas di Bukit Tinggi di Polres Agam, Sumatera Barat. Penonton, terharu sekali ya penonton. Jadi memang Uni segala kesuksesan itu tidak gampang gitu. Ya. Tidak ada yang instan gitu. Ya, nah, betul. Melalui berbagai macam proses gitu. Jatuh bangun untuk mencapai satu kesuksesan itu. Nah, di zamannya itu beliau SMA apa nih? SMA 1 Bukit Tinggi. Nah, SMA 1 Bukit Tinggi. Dan alumni SMA 1 Bukit Tinggi itu orang-orang yang luar biasa ya Uni. Yang sekarang menjadi gubernur Sumatera Barat, Buya Mayeldi, sahabat beliau, satu lettingan ya Uni. Ya. Kemudian kalau di Batam, Bapak Alegus Peneldi, beliau juga sekarang menjadi anggota DPRD Provinsi. Nah, penonton, lika-liku yang beliau jalani, yang beliau lalui gitu, sebagai seorang anak tertua. Nah, kalau dulu guru hanya profesi yang mulia, tapi kalau gaji ya kalau pegawai seberapa lah ya Uni ya. Tapi suatu pengabdian yang luar biasa dan seorang ayah yang sampai sekarang ya Uni menemani. Jadi nama beliau penonton Yulianti Asril. Asril itu ayah beliau. Nah, Asril Said. Jadi beliau di belakang nama beliau ada nama ayah. Kata orang nih kalau nama ayah di belakang namu itu sukses gitu. Banyak yang seperti itu gitu. Nah, penonton, sebelum kita lanjut komentar cukup ramai sekali, berarti banyak yang menunggu kehadiran Uni pada malam hari ini. Kita sapa dulu penontonnya Uni. Ada dari Babang Odot. Nah, mungkin sahabat Uni. Mantap Uni, jangan lupakan bakso Minang. Nah, kalau Uni pasti ya bakso Minangnya. Bahri, Jempol Bahri. Ini mungkin juga sahabat Uni. Gian Rani Diva Veronica, ini si Rani, gendut. Nah, hadir juga pada malam hari ini melihat Bunda di TV Minang. Kemudian Farhan, Ibu Kompol. Nah, itu belum kita sebutkan dari tadi. Kemudian ada Budi Payobada. Mantap Bu, walaupun di Matinggan dan bahasa Minang masih dipakai. Kemudian Hafid ya. Jempol untuk Uni, tersayang. Kemudian Ed Chandra, Pak Ed, selamat malam, sukses Uni. Terima kasih Pak Ed. Kemudian ada Budi Payobada, sukses selalu Uni. Anbody Mak Pado hadir FN Payakumbuh. Nah Mak Pado, kami tunggu Mak Pado di TV Minang. Di Loka Batam, jangan lupa datang ke studio Suara Minang TV. Kemudian ada Nurmalinda Caniago, sukses selalu. Mantap Ibu Yanti Asril. Nah ini nggak tahu lah siapa. Lin nih. Ambodi Mak Pado, salam dari Fortuna Studio Rekor Batam dan Dendang Keras Minang. Salam kembali untuk Studio Fortuna Rekor. Ini anaknya Mak Pado punya.
Kemudian Yosi Veldesina, ini adik Bu Yanti yang nomor 5. 5. Cici, sukses selalu Bunda. Kemudian Yulida Fatma, ada Uni yang nomor berapa? Nomor 2. Nomor di bawah 2. saya. Sukses selalu Uniku. Oke. Nah, semua keluarga sepertinya sedang menonton gitu. Star sukses Uci Omar. Oh, ini neneknya Omar ya? Jadi kalau di Minang itu kan Uci itu panggilan untuk nenek. Jadi saya pakai asli orang Minang ya, panggilnya Uci, nenek. Ya. Nenek Omar, oke. Penonton, nah sebagai seorang kakak tertua dengan adik 8 ya Uni ya? 1 udah meninggal. 7? 1 udah meninggal. 1 meninggal, berarti ada 7 orang adik. Nah, penonton, beliau seperti yang kita lihat perjalanan beliau bisa menjadi seorang polwan. Nah, itu tidak jauh beda dengan yang kemarin kita dengar juga ada Kapolsek Sungai Beduk, Bu Betty. Nah, semuanya itu dulu pada zamannya itu belum ada teknologi ya Uni ya. Nah, beliau ini salah seorang wanita pejuang. Nah, tipenya tipe pejuang. Tidak cukup beri satu prestasi gitu. Dan seperti yang beliau sampaikan ke studio, ke Suara Minang TV, banyak sekali prestasi yang sudah beliau raih di Kepulauan Riau ini. Beliau pernah menjabat sebagai Wakapolsek, sebagai Kanit ya Uni ya. Nah, dan beliau juga pernah diundang ke Papua sana itu untuk mendapatkan penghargaan. Nah, penonton jangan pada beranjak dulu, kita akan korek terus prestasi-prestasi apa yang beliau miliki, yang beliau raih sampai sekarang ini. Tapi sebelum itu kita ucapkan dulu selamat kepada beliau yang baru saja naik pangkat, naik jabatan menjadi apa nih? Dari AKP ke Kompol. Dari AKP ke Kompol. Nah, Komisaris polisi. Komisaris polisi, dan beliau sekarang bertugas di Kasubag di Polda Kepulauan Riau ya Uni ya. Dan juga tadi sebelum kesini beliau juga kirimkan foto mendapatkan penghargaan dari banyak, dari 2 kali dari gubernur ya nih. 4 kali. 4 kali. Nah, 4 kali dapat penghargaan dari Gubernur Kepulauan Riau. Nah, Uni sebagai komentar, nanti kita bacakan komentarnya. Sebagai seorang ibu rumah tangga, nah perjalanan karir Uni seperti itu, dari SMA kemudian coba-coba mendaftar yang dulunya ingin menjadi seorang diplomat, ternyata nasib membawa kepada polwan. Kemudian Uni bertugas pertama kali di Bukit Tinggi. Nah, ceritakan secara singkat Uni, kok Uni bisa sampai ke Batam gitu, dan perjalanan karir Uni di Batam sehingga sampai kini Uni bisa mencapai posisi di Kompol. Silakan Uni. Jadi Des, dulu pertama berdinas itu di Polres Agam. Disitulah ketemu suami. 2 anak saya itu lahirnya di Bukit Tinggi, Ebi sama Gio, lahir di Bukit Tinggi. Nah, pada tahun 93-94 suami pindah ke Batam. Suami dulu pindah ke Batam. Pindah ke Batam baru saya ikut tahun Januari 96. Nah, dulu masih di sini Polres Kepri Barat namanya. Di tahun Januari 96 masih Polres Kepri Barat, gitulah. Nah, terus pindah ke Tanjung Pinang, pindah ke Bengkalis, udah keliling-keliling. Di tahun 2003, 2004 saya mutasi lagi ke ini, pembentukan Polda baru, Polda Kepri. Saya mutasi ke sini di Polda Kepri. Kebetulan saya waktu itu jadi SPRI-nya Kapolda Pak Anton Barul Alam. Di tahun 2004. Di 2004. Ada satu yang menarik, ketika saya mau sekolah gitu ya, di tahun 2000 tuh saya masih dinas di Tanjung Pinang, saya ikut tes CAPA namanya. Dan dulu tes itu kami dari Pinang, dari Batam itu naik kapal ke Pekanbaru, karena masih satu poldanya, Polda Riau. Nah, itu tesnya bukan kayak sekarang, hari ini tes, hari ini ujian, keluar nomor, besok ujian. Enggak, berangkat ke Pekanbaru, tunggu dulu 1 atau 2 minggu baru keluar nomor. Nah,
Jadi kita ada tunggu 3-4 bulan lah baru selesai tes. Coba bayangkan bolak-balik ke Pekanbaru, Tanjung Pinang gitulah. Saya naik kapal jelatik terakhir, teman-teman saya yang paling teman-teman tinggallah saya sendiri ya guys, tinggal sendiri. Saya naik kapal jelatik karena laki-laki semua ya pergi semua, jadi saya suruh kumpul, tas kumpul sedangkan kan tidur di jelatik itu kan tidur di itu ya jadi saya taruh tasnya semua, saya di sini tidur sendiri, situ laki-laki semua, saya sendiri poluan. Nah itu pengalaman kita saya tes di Pekanbaru. Nah ketika itu setelah ini kan menunggu pengumuman, tahu-tahu saya perasaan tidak enak kok saya cek ke dokter, rupanya saya hamil. Nah, hamil itu kan tidak boleh sekolah, tidak boleh sekolah. Jadi kata Mbak Sumdanya waktu itu, ya pilih kamu mau berangkat sekolah atau hamilmu gitu loh. Nah, ya masih Divo. Jadi satu sisi ya saya lagi fit-fitnya, body lagi bagus-bagusnya gitu, semangat 45-nya. Saya mau sekolah tahun 2000 gitu loh. Tapi Allah berkata lain, kamu saya kasih rezeki anak gitu loh, rezeki anak gitu kan. Terus jadi dua nih dia, sekolah anak. Saya sholat tahajud, saya minta sama Allah tetapkan hati saya, terus saya pilih anak saya gitu loh. Nah kalau pangkat itu dunia, ya bisa kapan saja. Karena sekarang saya juga perwira gitu kan. Nah anak saya pertama satu kedua itu cewek kan Des. Nah itu jaraknya dengan kakak itu 9 tahun. Nah karena saya berangkat sekolah itu memang saya persiapkan saya untuk capatan 2000. Saya pilih anak saya. Bikin pernyataan saya tidak berangkat sekolah. Nah gitu, saya lebih milih anak saya karena anak itu dunia akhirat. Nah pangkat ini hanya dunia, ya anak dunia akhirat gitu loh Des. Nah sampailah di tahun 2007 saya baru bisa sekolah lagi. Nah masuk perwira di Batam dan saya berangkat ke Sukabumi. Nah pulang dari sekolah saya ditempatkan lagi di Polresta Padang sebagai KSPKT. Kalau istilahnya orang kita di polisi ya, Kapolresori katanya kan. Jadi habis jam dinas Kapolresnya ya KSPKT yang mengandalkan Kamtipmas 24 jam di situ ya KSPKT. Dan saya jabatan KSPKT itu 2 kali jabatan KSPKT. Terus setelah itu saya di Pam Ovid sampai saya kanit PPA. Nah di PPA itu saya menemukan dunia saya gitu loh. Saya menyukai pekerjaan itu karena berhubungan dengan perempuan dan anak. Dan saya menyukai pekerjaan itu gitu loh. Saya ada di PPA. Nah di PPA itulah saya menemukan 3 orang anak dari Papua yang dibuang. Yang disengaja memang dibuang. Nah jadi kan gini ceritanya. Ada dari panti asuhan ke tempat kita mau minta bahwa anak ini mau dibikinkan akte kelahiran. Jadi anak ini berjilbab gitu ya, jilbab. Jadi saya pandang, ini kok bukan anak sini gitu, bukan anak Melayu, bukan budak Melayu. Saya panggil, sini nak, sama ibu, takut-takut gitu loh. Coba buka jilbabnya. Saya curiga dengan wajah, kan beda ya antara wajah kita dengan mereka. Nggak mau. Saya bujuk, akhirnya mau, betul. Keriting semua kan, Papua. Oh ini ada yang nggak beres nih, saya bilang kan. Langsung saya panggil bapak tadi yang minta untuk bikinkan akte kelahiran. Karena katanya bikin akte kelahiran harus izin rekomendasi dari kepolisian. Oh ini tidak bisa sembarang. Anak langsung saya amankan. Saya selamatkan dulu 3, saya telepon Pak yang menjaga. Bapak jumpa anaknya di mana? Kenapa bisa di yayasan bapak gitu? Jadi berceritalah beliau kalau anak ini ditinggalkan di pelabuhan di mana namanya Tanjung Uncang. Mereka ditinggalkan bertiga, nggak tahu kemana. Nah disitulah saya gali, akhirnya dapat bahwasanya anak ini dibawa dari Papua, 3 orang diambil dari gereja, bertemu dengan orang tuanya, bahwasanya akan disekolahkan di Australia. 3 anak nih,
Oh, berarti dari Papua diambil izin dari orang tua. Izin dari orang Tapi tua. mau disekolahkan ke Australia. Ya, mungkin dari kepastoran apa, saya nggak ngerti pendeta apa gitu loh. Jadi mereka bawa ke sini, bawa ke Batam. Jadi ditinggalkanlah di Teluk Mata Ikan, di sebuah rumah. Anak-anak ini tidak boleh keluar ketika kita lakukan pemeriksaan pada anak. Mereka tidak boleh keluar karena ini sudah bukan Indonesia lagi gitu loh, ada Australia. Jadi uang rupiah tidak berguna gitu loh, tidak bisa dipakai gitu loh. Nah, disitulah saya kali dapat. Nah, ya orang ini udah lari, yang bawaan ini udah lari, dia perempuan cewek, udah lari. Saya hubungi IOM, IOM itu yang di Belanda. Nah, di IOM saya punya case gini, terus saya hubungi dari PPA-nya di Papua, saya hubungi dari Pemprov-nya ya, yang menangani masalah perempuan dan anak. Nah, mereka datanglah ke Batam, untuk menyebut si anak yang 3. Nah, jadi kata Kasat, Bu Yuli, nggak usah berangkat ke Papua ya, karena mereka udah jemput. Nah, gitu. Siap Pak. Tapi ketika disampaikan kepada penyebut dari Papua, langsung Pak Bupatinya ngomong, saya ingin ketemu dengan Ibu Yuli. Saya yang mengundang beliau ke Papua. Itulah makanya saya sampai ke Papua. Luar biasa di situ penyambutannya. Dan satu rasa yang saya rasakan ya, bahagia saya itu melihat anak berjumpa dengan ibunya yang 18 bulan tidak ketemu. 18 anak bulan. umur 8 tahun. Berarti taunya orang tua anak ini lagi bersekolah di Australia. Jadi mereka terpisahkan selama 18 bulan, anak umur 8 tahun dan anak umur 10 tahun. 8 tahun 2 orang, 10 tahun 1 orang. Nah, saya luar biasa disambut begitu. Memang katanya orang Timur itu sangat-sangat menghargai tamu gitu loh. Disambut dengan upacara adat mereka. Jadi mau di upacara adat kan, cuma saya punya waktu sedikit, tidak lama di situ, karena itu kan perlu proses untuk upacara adat ya. Nah, disitulah saya antarkan anak-anak tersebut, dan tetap komunikasi ada dengan dari Pemprovnya di situ. Nah, itu yang ke Papua ya, Des. Itu di waktu dinas di Polresta, PPA ya? Ya, PPA. saya waktu itu kanit PPA. Itu tapi beberapa bulan yang lalu ini masih di PPA gitu? Ya, di PPA. Cuma karena pindah ke Kasubag Kemen ini mungkin tuh job ya, untuk naik pangkat itu harus saya bergeser gitu loh. Tetapi Uni menemukan dunia Uni di dalam pekerjaan itu di PPA, karena kebetulan kita perempuan, jadi dan jiwanya sosial, jadi pas lah di PPA, perempuan perlindungan anak gitu ya, pelayanan perempuan dan anak. Pelayanan perempuan dan anak. Nah, penonton, jadi Bu Yanti, Yulianti Asril, beliau lebih menemukan dunianya di pada saat penugasan di PPA ya Uni ya. Dan saya juga, kalau tidak salah, saya yang anak Papua itu pernah lihat sendiri, beliau bawa ke rumah ya Uni ya. Nah, anak ini diselamatkan kemudian dibawa ke rumah beliau. Jadi setahu saya nih penonton, jadi saya kenal beliau dari tahun 2007 ya Uni ya, 2007 atau 2006. Rumah beliau itu ada aja gitu, tidak pernah kosong gitu. Sampai sekarang beliau punya satu anak angkat ya Uni ya, yang seperti beliau tidak pernah sebutkan bahwa itu adalah anak beliau sendiri gitu. Dan banyak sebelum itu anak-anak lainnya yang beliau bawa ke rumah pada saat mungkin ibunya di dalam tahanan ya Uni, dia punya anak, beliau bawa ke rumah, beliau didik, beliau sekolahkan. Setelah nanti ibunya keluar, beliau kembalikan. Nah, penonton, perempuan yang berjiwa sosial sangat tinggi. Tadi waktu saya posting di Facebook pada saat akan flyernya Uni, ada yang meminta jadikan Bu Yulianti Asril sebagai ketua pemberdayaan perempuan di IKSB. Nah, tadi ada yang meminta seperti itu Uni. Jadi penonton, karir beliau cukup bagus dan perjalanan hidup, namanya perjalanan hidup itu pasti penuh dengan liku-liku. Nah, Uni, sebelum kita lanjut, karena komentar sudah cukup banyak Uni, nanti terhapus.
Nanti penonton merajuk kalau dia gak dibacakan. Oh gitu ya. Raja Dumagus, sukses selalu Bu. Babang Odot, like kenal Uni Jo Martion Uni, tapi udah pensiun 1 tahun yang lewat. Martion. Koko Tony, sukses selalu SMTV Bu Desmanis, terima kasih Koko. Zulkisman Guci, sukses Uni dan sukses orang awak, terima kasih. Kemudian Ita Periani Onsu, salam Kak Uni kita deh, semoga Uni kita semakin sukses. Wenry Asril, ada Uni yang nomor 4. Kasus. Alhamdulillah, sukses selalu Uniku sayang. Semoga selalu bahagia dan semakin sering menolong orang, dan mami dan ayah pasti tambah bangga dan bahagia. Next kita akan panggil Wenry Asril ke studio dari perjalanan karir beliau ya Uni sampai sekarang menjabat sebagai kepala Kabit kalau nggak salah di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, Kabit di BPJS Ketenagakerjaan. Karena kita butuh kerjasama dengan BPJS nantinya. Kemudian Babang Odat, kurang lubak basong banyak jadi polisi di Batam Uni. Iyo. Ya. Nabila ini Abil Jempol. Fadil Bahtiar Jamba, mantap, sukses selalu, amin. Oke, terima kasih. Ini semua keluarga sudah isi absen. Yang belum itu Bang Dot sama Bang Det kayaknya. Nah, yang belum isi absen. Nah, penonton, pada saat dinas di PPA tidak hanya perempuan dan anak. Jadi penonton pada tahun 2000 berapa ya? 2009, 2010 itu masih banyak supir-supir angkot ya. Ini kalau sekarang supir angkot udah jarang karena orang udah punya motor sendiri, udah banyak Grab, Maxim. Nah, pada saat itu kalau supir carry itu kenal banget dengan beliau gitu. Kenapa gitu? Karena kalau namanya super carry, kadang ada SIM, kadang indah, kadang razia. Nah, ketika terkendala seperti itu, beliau tinggal telepon. Saya heran penonton pada saat itu, siapa nih supir tuh? Gitu tetangko. Beliau bilang pada zaman itu, tapi mudah-mudahan Pak Sarbini nggak nonton di malam hari ini. Beliau bilang, jual aja nama saya, gitu. Nah, penonton begitu rendah hatinya, begitu jiwa sosial yang tertanam di diri beliau, yang menghantarkan beliau kepada kesuksesan pada saat sekarang ini. Beliau tidak memandang itu siapa, beliau tidak memandang itu warga mana. Pokoknya kalau super carry pada zamannya itu tidak ada yang tidak kenal dengan Yulianti Asril. Benar ini? Nah, jadi kalau super carry tetangko, Bu Yanti, awak tetangko di situ. Nah, jual aja nama beliau. Saya sendiri kalau saya tangkap, saya tinggal jual nama beliau tanpa proses yang lama keluar gitu. Tapi sekarang nggak lagi ya, sekarang sudah tertib administrasi ini. Dan juga penonton, sebagai seorang kakak tertua, beliau punya adik itu sekarang juga semuanya sudah boleh dikatakan sukses ya Uni. Jadi pada saat beliau menjual TV, berarti sudah tertanam di dalam hati bahwa suatu saat adik-adik saya sudah juga harus bisa sukses seperti saya. Dan juga semuanya berada di Batam ya Uni. Satu yang di kampung ya. Satu di kampus, satu di Bengkalis. Satu di kampung, satu di Bengkalis. Jadi semuanya sudah di Batam. Dan kenapa saya penonton memanggil beliau ke sini? Itu saya melihat tangisan beliau pada saat bangga dengan bangganya menghadiahkan jabatan ini kepada ayah anda tercinta yang sudah umur berapa nih ayah? 78 tahun, yang mata beliau boleh dikatakan sudah tidak nampak, sudah tidak bisa melihat, malah sudah samar-samar. Nah, beliau bilang, pegang ini ya, ini saya naik jabatan gitu. Jadi kesuksesan beliau pada hari ini beliau persembahkan untuk ayahanda tercinta. Uni, seperti apa sih supportnya ayah, keluarga dan saudara terhadap karir Uni sehingga Uni bisa sampai seperti sekarang ini? Itu Des. Jadi dulu waktu saya SMA, ibu saya tuh pernah bilang gini, karena anak saya anak yang paling besar, kamu ini anak yang paling besar. Kalau kamu sukses, adik-adikmu akan ikut. Kalau kamu tidak jadi apa-apa, adikmu juga ikut tidak jadi apa-apa.
Nah, itu pesan yang diingatkan oleh orang tua saya kepada saya. Terus itu jadi motivasi bagi saya harus melawan keadaan, nah, gitu loh. Supaya adik-adik saya juga ikut saya gitu loh. Nah, gitu. Tapi memang keluarga yang sederhana ya, Des. Jadi saya yang paling besar, adik-adik saya 7. Nah, itu yang orang tua berusaha bagaimana anak ini bisa makan gitu loh. Seperti Des tahu, gaji guru berapa? Nah, bapak saya hanya wira swasta gitu loh. Nah, tapi saya bangga dengan ibu saya. Beliau guru yang disiplin. Dia pernah memimpin 3 sekolah jadi 1, dia kepala sekolahnya gitu. Dan saya bangga dengan ibu saya. Nah, terus ini juga pangkat ini ya seperti Desman tadi untuk ayah saya gitu loh. Dan saya bangga, dan saya tidak pernah mengganti nama saya ini dari Yulianti Asril, mungkin menambahkan nama suami di belakang, saya nggak mau. Begitu ya? Saya tidak pernah, karena dalam agama juga boleh ya, menisbatkan ke nama suami. Jadi tetap saya Yulianti Asril gitu loh. Dan saya bangga dengan dan punya nama Yulianti Asril hanya 2. Satu saya, satu lagi adik saya yang di jam sostek itu. Iya, Yulianti Asril juga sudah sukses ya. Iya, amin itulah. Jadi semua mensupport gitulah ibu saya, bapak saya. Jadi kemarin waktu saya lapor untuk kenaikan pangkat, saya berangkat ke kantor jam 5:30. Yang saya cari dulu bapak saya gitu loh. Ya lagi tidur saya bangunkan, ayah gitu loh. Terus dia kan matanya nggak nampak nih, Des. Pegang. Terus suruh pegang dulu ya. Aduh, dia bangga bilang gini, Le Mayor Yulianti Asril SHMM. Ya, MM itu S2 kan? Iya ya. Manajemen kan? Iya ya. Nah itulah. Dan saya rasanya bagaimana ya lihat orang tua seperti itu. Itu yang paling membahagiakan saya gitu. Itu yang paling membanggakan ya Uni. Iya. Jadi penonton hadiah ini, jabatan ini, dan mungkin tidak akan berhenti sampai di sini ya Uni ya. Banyak lagi. Uni kira-kira pensiun berapa tahun lagi? Oh, sebentar lagi deh, cuma 3 tahun lagi. 3 tahun. Saya udah usia 55 karena di polisi itu 58 ya. Struktural 58 ya Uni. Ya. Kira-kira setelah ini ada lagi nggak yang bisa Uni raih gitu selama 3 tahun ini? 3 tahun ya. Saya nanti saya ingin saya punya yayasan yang bisa membantu perempuan dan anak, nah itulah yang bisa saya ayomi, saya lindungi, nah itulah. Saya terobsesi begitu. Saya nanti harus punya yayasan tersendiri yang melindungi perempuan dan anak. Karena seperti ini, saya ketika saya di PPA itu, saya juga pernah ke NTT. Banyak sih, saya ke NTT jemput anak, ke Medan saya jemput anak gitu loh. Nah, ke NTT saya jemput anak yang dipisahkan dengan orang tuanya adalah 8-10 bulan gitu loh. Nah, 8-10 bulan itu perjalanan dari sini ke sana itu luar biasa, Des. Saya dari Batam, Jakarta, Surabaya, NTT. Di NTT sampai di Kupang, saya harus berangkat lagi naik pesawat ke Larantuka. Larantuka saya harus nyebrang lagi dengan kapal kayu ke Desa Wewerang namanya. Nah, Desa Wewerang itu nyambung lagi ke Desa Sagu. Nah, kebetulan saat itu di desa di Wewerang itu, di Wewerang itu terjadi perang suku, masalah tanah. Perang suku. Nah, tapi Allah melindungi. Terjadi miskomunikasi. Sebelum berangkat kita kan koordinasi dulu dengan Kasat Reskrimnya di situ. Ya di sini lagi ada perang suku gitu loh. Nah, perang suku kebetulan ada yang kita jadikan yang penunjuk jalan kita ke situ. Jadi ada 2 polsek, satu polseknya itu timur tengah apa gitu, dekat pantai. Nah, itu lagi polsek sama, tapi yang dekat di Desa Sagunya gitu, jauh lagi dari pantai itu 2 jam lagi kita naik mobil, 2 apa 3 jam itu naik mobil sampai daerah. Nah, tadi miskomunikasi karena ke polsek Kasat Reskrimnya pingin saya ke polsek yang di kota gitu loh, tapi kami pergi ke polsek yang mau jauh ke dekat Sagu. Nah, jadi
Ini kan situasi apa ya, perang suku ya, perang suku pakai senjata, nah itu loh. Nah karena miskomunikasi itu kami lewat, setelah kami lewat itu bentrok. Tadi perang, di perang, saya kan nggak tahu nih, nggak tahu saya situasi, saya lanjut untuk ngambil anak nih, ambil anak. Di situ saya jumpai Kapolsek, saya minta tolong Kapolsek bantu saya, karena itu udah kampung gitu kan, bantu saya supaya tidak terjadi apa-apa. Saya hanya bawa anggota saya berdua, saya sendiri, gitu kan, anggota saya dua, itu sama orang tua anak. Nah di situ, tahu nggak Des, kami ditunggu pakai parang panjang gini, sama warga di situ. Selip di belakang, jadilah nego-nego, jadi nego, akhirnya saya WA, saya tengok situasi, udah pakai parang, ini gimana nih Kak Kapolsek, pakai SMS gitu, WA belum ada, pakai SMS, Bu kita bergeser ke Polsek, gitu. Akhirnya kami ke Polsek, itu ada sekitar 40 orang ya, dari warga desa tuh, karena anaknya dibawa gitu loh, mereka tidak terima, sementara saya bawa ibunya, kami tunggu situ, akhirnya nego, mereka mau melepas dengan syarat yang di sini kasusnya tidak dilanjutkan gitu loh. Berhasil kami keluar. Nah keluarlah dari kampung itu, saya terima kasih juga sama warga di situ, mereka tidak anarkis atau bagaimana. Saya keluar dari kampung itu, hujan sederas-derasnya Des. Nah hujan sederas-derasnya itu terpaksa kami menunggu, karena kan hutan gitu kan, hutan gitu. Kami nunggu, numpanglah di rumah yang bawa kita itu, yang penunjuk jalan. Bu, kita ini ya Bu, kita tunggu hujan berhenti gitulah. Oh iya Pak, ya, kita kan awam daerahnya, apalagi hutan kiri kanan kan. Nah, kira jam 11 malam lah baru kami jalan. Langsung Kapolsek itu suruh saya ke Polsek yang dekat pantai itu ya, di Desa Wewerang. Tahu nggak Des, itu senjatanya senjata monster besar, lengkap peralatannya, ada Kapolresnya, karena situasi itu memang siaga 1 gitu loh. Tapi itu tadi, Allah tuh maha pengasih penyayang. Ketika saya berangkat miskomunikasi, saya lewat, perang suku mulai, baliknya hujan turun. Kami terpaksa menunggu gitu hujan. Nah, perang berhenti. Pas hujan turun kan ini selesai ke malam itu kan, tadi orang tuh balik ke kayaknya ada hutan-hutan gitu. Ini perang suku masalah tanah di Flores itu. Kami lewat gitu loh. Cuma penunjuk jalan tuh dia tahu, tapi dia nggak kasih tahu kami supaya jangan takut. Nah, ini red zone Bu katanya, ya, daerah merah katanya. Berarti kalau di situ sudah biasa mungkin ya? Iya, daerah merah katanya kan. Oh, disinilah perang Bu yang kita lewat ini. Udah mau balik udah kasih tahu, tapi syukur ya Bu tadi hujan katanya. Itu sampai di Polsek, aduh Ibu kata kasat reskrimnya, bagaimana Ibu di jalan saya udah gelisah loh Bu, karena kasubit Ibu dan nelpon saya terus, Ibu di mana kan signal nggak bagus kan, daerah pedalam, ya itulah dia nginap di situ semalam, saya bawa anak, besok nggak ada pesawat di Larantuka, akhirnya kami pergi ke Maumere, baru dapat pesawat, nginap lagi di Larantuka semalam, besok pagi berangkat ke Maumere 4 jam lebih. Dari Maumere baru terbang ke ini, ya, ke apa namanya itu, ke Kupang, naik pesawat baling-baling itu loh Des. Dan ya itu alhamdulillah ya, karena pekerjaan saya itu saya bisa keliling Indonesia. Tapi itu di perlindungan anak, dan dari banyak berita yang beredar Uni, dari media-media yang beredar itu, Uni juga pernah tentang perdagangan anak gitu. Ya. Tentang apa tuh ilegal, PMI ilegal, PMI ilegal gitu. Nah itu seperti apa nih? Nah kemarin ini ada kasus sebenarnya miris ya, anak-anak di Batam ini pergaulannya kok bebas gitu loh. Dan saya juga tidak menyangka, pernah saya baca koran bahwasanya anak di Batam hanya sekian persen keperawanan punya gitu loh. Saya nggak percaya gitu loh. Tadi sekali ada kasus di kita, di PPA kita tangani, video porno yang ada di WA. Mereka punya grup gitu loh. Mereka punya grup, dan itu yang ditampilkan video porno semua. Nah itu yang kita dapat, kita tangkap. Nah itu dari anak-anak sekolah? Ya anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah umur 13,
14. Berarti itu penanganan untuk prostitusi online gitu lah ya Uni ya. Jadi terus ada juga yang fotografer yang menjaring korbannya dengan menawarkan, ini kamu semua saya foto nggak gitu loh, nanti dipakai dibawa ke hotel itu juga. Nah, itu banyak anak-anak yang terperangkap di situ, dan itu udah kasus-kasusnya udah kita misalnya sampai 21 udah di sidang gitu loh. Dan kasus-kasus KDRT Uni ya. Tapi penghargaan dari gubernur yang kali itu dalam bidang apa Uni? Oh ya, terhadap perempuan dan anak, terhadap trafficking in person, people smuggling gitu-gitu. Itu yang diberikan. Berarti penanganan Uni yang bagus makanya mendapatkan penghargaan. Kita bekerja tim. Iya, kebetulan yang kerja tuh unitnya saya untuk menangani kasus-kasus begitu. Saya pernah juga jemput anak ke Medan, pernah juga jemput anak ke Medan, anak yang dilarikan kayaknya viral deh kemarin itu. Terus anak yang dilarikan pembantu. Anak yang dari pembantu itu dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Dari Jakarta kita tangani, akhirnya dapat, kita kembalikan ke Jakarta. Terus kasus-kasus PMI ilegal yang dibuang di laut Des. Ada anak-anak, ada ibu-ibu gitu loh. Itu dibuang di laut itu pada saat mau menyeberang Uni nggak bisa gitu ya? Jadi dibuang ke laut? Dibuang aja ke laut. Jadi mereka dari tengah laut nanti entah berenang apa gitu loh. Dan banyak menangani, kita PPA itu menangani kasus-kasus seperti itu, PMI ilegal. Dan kemarin yang kapal Cina itu, yang beberapa orang yang meninggal di atas kapal Cina, yang viral itu lagi heboh kan. Pekerja kita yang jadi ABK kapal gitu loh. Ada 3-5 kalau nggak salah, itu kita pulangkan ke. Tapi Uni pada saat dinas di PPA itu Uni bisa diundang ke sekolah-sekolah gitu memberikan edukasi gitu bisa. Saya sering jadi narasumber kalau ada kegiatan ibu-ibu ya, dari Pemprov, dari Pemprov, jadi diundang dari LSM yang ada di Batam gitu, saya sering diundang. Karena memang seperti yang Uni sampaikan, Batam itu kan dunia cukup bebas ya Uni ya. Daerah transit. Jadi mungkin untuk meminimaliskan untuk anak-anak yang seperti yang Uni sampaikan tadi, itu mungkin bisa sekolah mungkin mengundang Uni sebagai narasumber, memberikan motivasi, memberikan semangat, dan memberikan seperti apa sih nanti akhirnya endingnya ketika kita berbuat ini gitu. Kalau orang tua udah pasti lah Uni akan berikan, tapi kan mereka akan lebih terbuka dengan Uni memberikan contoh-contoh yang sudah pengalaman yang sudah ya Uni ya. Nah penonton luar biasa sekali. Jadi selama bertugas di PPA berapa tahun Uni? Berapa tahun ya? Habis saya dinas PPA, habis dipindah. Beliau pernah menjadi Wakapolsek Batam Kota ya? Batam Kota, waktu Kapolseknya Pak Arwin Pribadi, udah pensiun sekarang. Wakapolsek Batam Kota, Wakapolsek Sekupang. Nah, waktu saya Wakapolsek Sekupang, waktu saya Wakapolsek Batam Kota itu kan ada pembunuhan anak yang di Batu Aji, yang ketemu mayatnya di Sungai Ladi, ingat enggak? Sungai Ladi tahun 2000. Ada ya? Ada cewek. Nah, itu saya waktu itu Wakapolsek Batam Kota. Saya dapat telepon Bu Yulianti, saya nggak tahu orang dapat dari mana, Bu Yulianti. Terus saya mau bikin laporan ke Polsek, tapi tidak diterima. Jadi misalnya SOP-nya memang begitu, sebelum 1x24 jam disuruh cari dulu lah, entah menginap di rumah teman atau gimana. Anak saya nggak balik Bu, ini. Kalau nggak salah Doni juga telepon waktu itu. Udah balik lagi ke Polsek, nanti pas di Polsek telepon saya bilang kan, saya telepon, terus ini ada yang ngomong, saya tanya, ada anggota, saya lupa siapa, kamu terima laporannya, saya bilang, tapi belum 1x24 jam Bu, kamu terima laporannya, kalau kamu nggak terima laporannya, saya tarik laporanmu ke SPK, saya gitu kan, ke SPKT kan, terus siap Bu, terima laporannya, saya minta kepada keluarga kirim foto anak kepada saya bilang. Kirim foto anak, pakai apa dia gunakan, terus motornya, BP-nya berapa semua gitu kan. Nah, dikasih ke saya langsung share kepada PJU waktu itu. Nah langsung malam itu Kasat Reskrim bergerak. Saya infokan ke pejabat utama, langsung Kasat Reskrim bergerak. Ya, betul, besoknya jumpa di Sungai Ladi. Sungai Ladi dalam kondisi yang memang ini ya. Ada kan lagi viral waktu itu.
Itu waktu sebagai Wakapolsek Batam Kota. Saya Wakapolsek Batam Kota. Kemudian pernah menjabat Wakapolsek Sekupang juga ya ini. Wakapolsek Sekupang pernah. Baru balik lagi ke PPA. Balik lagi enggak, saya ke Polda, ditarik ke Polda, tarik ke Polda, habis itu di Polda baru ke PPA lagi. Baru ke PPA lagi, sampai sekarang udah. Sekarang kasus Baremin. Berarti penonton beliau memang salah satu perempuan yang luar biasa. Kalau mungkin awak kalau lah ke Papua tuh mendengar nama Papua saja ya Uni ya. Kalau mau mungkin ya gitu ya, ke Papua itu udah identik dengan perang suku, dengan masalah bunuh-membunuh, itu hal yang biasa di situ ya Uni ya. Tapi beliau itulah jiwa, mungkin jiwa seorang polwan itu, jiwa pejuang yang ada itu sudah tertanam di diri beliau. Nah, Uni, sebelum itu kita lanjut, kita sudah 1 jam ya, kameramen. Ada dari Rani, bundaku katanya ya, Bunda Rani. Riza Yulio, sukses Unian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi Uni. Kemudian berdua Ferdinand, suara Minang TV, suara orang awak, sukses selalu orang awak sadoe, amin. Kemudian ada Fitria Amanda, keren Bunda. Nah, dari penonton tadi udah ke atas, jadi tak bisa dibaca lagi ini. Iya. Nah, Uni, dulu Iris kenal Uni itu belum berhijab ya. Jadi Uni memakai hijab itu dari tahun berapa sih? Terus jadi penonton saya yang beliau sudah lama, jadi dulu beliau juga suka melihat saya mungkin tidak berhijab dulunya gitu. Jadi sekarang saya duluan berhijab daripada beliau belakangan. Apa sih yang memanggil Uni gitu? Sementara dulu itu polwan tidak boleh ya nih berhijab dulunya ya. Iya. Tapi semenjak sudah diperbolehkan, Uni apa sih yang apakah memang panggilan hati, atau memang disuruh suami atau disuruh ayah atau gimana gitu? Enggak. Dulu kan polwan tidak berhijab. Setelah itu ada wacana berhijab, terus itu dibatalkan lagi, diperbolehkan lagi. Nah, saya pikir dengan bertambahnya usia saya juga harus menutup aurat gitu. Berarti ini berhijab sudah berapa tahun? Dari 2015. Baca Uni boleh minum dulu. 2015 sudah berhijab. Dan penonton, jadi beliau dulunya seorang yang sangat kalau dikatakan polwan itu cukup kalau beliau udah berjalan itu semua takut gitu. Jadi bukan menakutkan, tapi body language-nya itu kelihatan bahwa beliau itu seorang polwan. Jadi saya bercerita sedikit penonton, saya ini karir saya dimulai dari beliau juga gitu. Di saat last minute usia saya mau masuk perusahaan yang saya inginkan, melihat beliau datang, security langsung siap komandan. Orang 1 bulan tes, kita cukup 1 hari. Jadi dulu pada saat saya kuliah gitu, beliau memberikan dukungan yang sangat luar biasa. Dimana orang-orang bilang, apa sih usia udah begini mau kuliah lagi gitu. Tapi belum mengatakan tidak ada batasan untuk menuntut ilmu itu ya Uni, tidak ada batasan. Dan juga untuk perempuan, motivasi beliau kepada saya yang sampai sekarang ini saya tanamkan dalam diri saya sendiri, bahwa perempuan itu bukan tidak boleh, kalau takdir membawa kita ke suami yang bertanggung jawab, mungkin ya Uni, kepada keluarga yang bahagia, yang berkecukupan, dan anak bisa sekolah gitu tanpa si perempuan bekerja, itu sah-sah saja ya Uni ya. Siapa yang tidak ingin, betul Uni? Yang tidak ingin perempuan itu duduk manis di rumah bersama keluarga ya, tanpa meninggal, seperti Uni bilang ke NTT lah, ini pasti meninggalkan keluarga gitu. Kalau tidak ada dukungan dari suami, pasti Uni juga tidak akan bisa berangkat ya Uni. Nah, beliau mengatakan kepada saya bahwa perempuan itu sekarang sudah harus punya ilmu, punya pendidikan, dan boleh berkarir setinggi mungkin gitu. Tetapi dengan tidak melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. Nah, seperti yang Uni Bu Yanti katakan, bahwa perjalanan beliau di karir ini banyak meninggalkan keluarga.
Nah, Uni, acara Uni memanage waktu itu gitu. Keluarga itu tetap menjadi yang prioritas nomor satu ya Uni. Sementara karir ini juga harus menuntut gitu. Uni harus berangkat ke sini gitu. Dan bagaimana sih dukungan seorang suami kepada karir Uni? Mungkin karena suami saya polisi ya Des, jadi tidak terlalu sulit. Ini loh kerjaan saya, dia tahu poluan itu bagaimana gitu loh. Jadi tidak ada masalah. Anak-anak saya juga welcome dan malah bangga, ini mama udah sampai di situ ya, mama udah sampai di situ ya gitu loh. Jadi ya seperti itu mengalir gitu aja, dia nggak harus begini, harus tidak. Cuma ya kalau dari kantor udah sampai di rumah ya saya emak-emak, apalagi sekarang nenek pakai daster, ya masak. Ya biasanya beliau di sini sudah tidur. Oh enggak. Nah di PPA itu saya malah sering pulang pagi. Pulang pagi, tidur di kantor. Sering. Karena untuk nangkap itu kadang-kadang kalau ada kasus ya, kita nangkapnya suka malam gitu loh. Jadi saya punya kasur sendiri itu di kantor itu. Jadi kalau udah pulang, selesai giat jam 3, saya istirahat sebentar dulu di kantor tidur. Nanti kalau sudah ada nangkap PMI ilegal misalnya kan anggota pada nyidik semua kan, meriksa semua. Nah, ya saya loh udah tadi di lapangan ini tentu tubuh perlu istirahat ya Des. Saya tidur, ada kasur saya sendiri, tidur di ruangan, nah gitu. Ya mengalir begitu aja. Mengalir begitu aja. Anak-anak saya mengerti kerja emaknya itu gitu, dan suaminya karena dia polisinya juga paham ya Uni ya. Dan apalagi sekarang suami sudah pensiun ya, jadi mungkin juga punya banyak waktu untuk keluarga. Dan penonton, di samping beliau juga seorang abdi negara, beliau juga seorang mencoba memulai usaha ya Uni ya. Nah, beliau sekarang juga seorang pengusaha, ownernya Serabi Durian. Jadi beliau, jadi memang kalau orang awak atau penonton tak pernah puas dengan satu pekerjaan, satu usaha gitu. Jadi beliau sekarang merintis usaha di kuliner, itu di Golden Prawn ya Uni ya. Dan itu dikelola oleh anak-anak beliau yang juga bekerja ya Uni. Iya, bekerja. Jadi mungkin didikan orang tua bahwa mungkin waktu masih kuat silakan bekerja ya. Nah, anak yang pertama sudah punya 2 anak, berarti sudah punya 2 cucu ya Uni. Kemudian anak yang kedua, anak yang kedua sudah bekerja juga di Jam Sostek ya ini. Kemudian anak yang ketiga Divo kuliah lagi kuliah, dan anak yang keempat masih SD. Kelas 6 SD. Jadi beliau tetap memprioritaskan keluarga itu yang nomor 1. Nah, Uni punya harapan atau punya motivasi untuk perempuan yang mungkin sekarang ini mungkin lagi galau, mungkin antara karir dan keluarga. Silakan Uni sampaikan apa yang mau Uni sampaikan untuk memotivasi para perempuan-perempuan, khususnya perempuan-perempuan Minang. Ini ya Des, perempuan itu diciptakan Allah sebagai manusia yang tangguh, ya, tangguh dan kuat gitu loh. Dan dia bisa melewati proses-proses berapapun sulitnya akan terlewati gitu. Nah, banyak kita kenal perempuan-perempuan hebat ya, melalui proses, melalui perjuangan, melalui ya susah apa, tapi akhirnya mereka berhasil gitu loh. Nah, itu memotivasi saya. Dan juga saya sering katakan kepada ini, perempuan itu harus maju, perempuan itu harus mandiri. Nah, mereka bisa berdiri di kakinya sendiri gitu lah. Saya ingin perempuan seperti itu. Nah, dengan itu tidak ada lagi kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Karena selama ini kasus-kasus yang saya tangani seperti itu. Pernah saya tangani kasus yang istrinya disiram sama minyak panas sama suaminya. Nangis ke saya, Bu, tahan suami saya, saya udah nggak sanggup lagi. Nah, tadi KDRT itu kekerasan secara fisik, kekerasan secara seksual, penelantaran, dan kesalahan secara psikis. Ada.
setelah kita lakukan penahanan terhadap yang salah laki-laki, mungkin nggak tahu bujuk rahayu apa suami kepada istri, perempuan langsung berbalik. Bu, keluarkan suami saya nggak bisa hidup tanpa dia, saya bergantung dengan dia secara ekonomi, anak saya bagaimana? Nah, itu yang sering terjadi ketika kasus-kasus KDRT terjadi. Karena emosi, tangkap suami saya, tangkap suami Tahan saya. suami saya, laporkan. Nah, sebenarnya undang-undang PKDRT itu memang tujuan undang-undang itu bikin mengharmoniskan keluarga, tapi sering perempuannya lemahnya di situ. Makanya saya ingin perempuan itu mandiri gitu lah, mampu dan bisa gitu. Bukan bermaksud nanti itu masalah mungkin udahlah mau tahan suami saya, bukan begitu ya Uni. Bukan. Tapi Seperti saya bilang tadi, tujuan undang-undang PKDRT adalah bagaimana harmonisnya sebuah keluarga. Jadi kalau terjadi itu jangan diulang lagi, jangan itu lagi yang dirasakan oleh si perempuan itulah. Jadi saya memotivasi perempuan itu hebat. Ya, perempuan itu hebat. bagaimana tidak hebat Uni? Perempuan berkarir, baik kerajo, pulang kerajo di rumah lo di kerajo. Betul. Kalau laki-laki kerajo, pulang ke rumah duduk manis, tinggal minta teh, tinggal minta makan, dilayan oleh istri, ya kan Uni? Tapi kalau perempuan berkarir, baik kerajo, pulang kerajo lo di rumah, sampai anak-anak lalo, suami lalo, perempuan masih kerajo. Pagi yang paling jago pertama adalah perempuan lagi. Nah, perempuan tuh hebat, memang hebat Uni. Termasuk Uni sendiri. Terakhir kita bacakan komentar terakhir dari Henry Wayendrop. Mantap, semoga sukses. Terima kasih. Sek Mudo, di mana kampung Uni tuh Kak? Nah, kampung Uni ku asli asli orang Bukit Tinggi ya Uni. Kamang. Oh, aslinya Kamang. Kamang Mudia. Kamang Mudia. Tapi tinggal di Bukit Tinggi. Apa Ambo Ramatua? Ibu Ambo orang Kamang Mudia, Durian Kamang Mudia. Tapi ibu guru, jadi guru di Bukit Tinggi. Kami lahir satu itu Bukit Tinggi. Gitu. Ada satu lagi yang mau sampaikan. Saya mendapat gelar S2, itu mendapat beasiswa dari Bapak Rosli Bintang, yang punya Yayasan Unibah. Yayasan wow. Jadi Ibu Yulianti Asril SHMM, MM-nya itu gratis. Dapat beasiswa itu kenapa Uni bisa dikasih beasiswa? Jadi gini, saya waktu itu jadi Wakapolsek Batam Kota. Nah waktu itu ada 1 bulan full unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa kampus ke kampus Unibah. Nah saya ditugaskan oleh Kapolsek sama Kabaop yang pemimpin anggota untuk mengamankan unjuk rasa di situ. Nah itu 1 bulan ya, sampai proses wisuda, sampai proses wisuda. Tadi kita amankan waktu wisuda aman, tidak ada masalah. Cuma saya duduk waktu wisuda tuh, ya Tuhan mungkin tidak rezeki saya untuk S2. Saya bilang kan biarlah nanti anak-anak saya yang mendapatkan gelar S2 gitu kan. Nah, ketika udah selesai saya diajak makan di ruang guru besar sama dosen, saya dipanggil, Bu ke sini gitu loh, sama warik 2 ya, warik 2 apa warik 3. Oh ya Pak, saya tunggu. Nah, disitulah saya jumpa Pak Rosli Bintang. Dan beliau mengucapkan terima kasih ya Bu Yulianti sudah mengamankan acara wisuda. Oh siapa? Siapa sini yang kuliah katanya kan? Oh saya Pak, saya bilang. Kuliahnya apa S1? Ibu nggak pengen S2? Pengen sih Pak, saya bilang kan. Tapi duitnya belum cukup, saya bilang kan. Terus langsung panggil wakil ketua yayasan. Dia bikin apa namanya tuh? Kata BLC, kata orang awak. Dibikin lah ya. Bahwasanya beliau memberikan saya beasiswa penuh S2, pilih yang mau yang mana, mau notaris, mau MH, mau MM, pilih yang mana untuk S2. Saya pilih MM karena saya bisa menurut saya ke berbagai bidang ilmu nanti MM. Itulah saya dapat rezeki
saya gratis S2-nya dari Pak Rusli Bintang yang punya Unibah. Terima kasih ya Pak Rusli. Mungkin waktu itu saya belum jumpa Bapak, mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Saya tak akan lupa hadiah yang Bapak berikan kepada saya, sungguh-sungguh sangat luar biasa. Dan saya sangat bangga memakainya. Dan saya bangga bahwa saya dapat beasiswa gitu. Alhamdulillah. Tuhan memberi rezeki. Itu juga tidak disangka-sangka ya Uni, tapi pada saat bekerja saja gitu, bekerja. Nanti bekerja dengan ikhlas. Bekerja dengan ikhlas nanti akan Allah datangkan gitu rezeki, kata orang awak sakit nggak bapak pintu. Nah bisa datang dari segala arah, dan buktinya Uni bisa menamatkan S2 itu secara gratis ya Uni. Mudah-mudahan saya penonton juga menyusul jejak beliau. Amin. Oke, kemudian sebelum kita tutup, Uni ada dari Eka Saputra Lakitan, dari ownernya Lakitan, mantap. Kemudian dari AG Batam, ambulan gratis Batam Uni. Salam kenal Uni, lai sakampung awak mau Uni. Nah gitu. Jadi AG Batam, ambulan gratis Batam itu 3 ambulan gratis itu beliau dari keinginan beliau sendiri, dari pribadi beliau ini memberikan 3 ambulan gratis untuk Kota Batam, tidak hanya Kota Batam, mungkin lebih kepada ke Kepri gitu. Kepri ya. Sakampung ya Uni. Memang orang Bukit Tinggi, orang sosial yang tinggi. Bahari, sehat selalu Mama. Ini Bahari siapa nih? Suami Gebi enggak? Bahari. Suami Gebi enggak? Oh, suami Gebi ya. Sehat selalu Mama. Oke, menantu kesayangan. Oke, penonton, tak terasa sudah 1 jam sudah kita bercerita dengan beliau, salah seorang perempuan hebat. Dan seperti yang tadi diminta oleh orang di Facebook, Uni mungkin bisa menjadi pertimbangan Uni menjadi Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Ikatan Keluarga Besar Sumatera Barat. Mungkin kalau Patang Uni berada di Gema Minang, kini Uni boleh naik ke IKSB, dan mungkin selama itu Uni sibuk dengan karir Uni, tetapi tidak ada salahnya kalau Uni ikut berkontribusi di organisasi Minang gitu. Nah, mungkin Ketua IKSB boleh melirik beliau ya, banyak ya Uni orang awak. Tadi sebelum siaran saya bercerita banyak orang awak yang di kepolisian ya Uni, di Polwan ya. Yang orang awak yang sukses salah satunya juga ada tadi yang disampaikan beliau, Polsek Tanjung Uncang ya Uni ya. Nah itu juga orang Minang. Kemudian di Polda tadi siapa nih? Ada AKBP Sarfida. Itu juga orang Minang. Jadi sebenarnya orang awak itu dimanapun berada dia punya potensi yang sangat luar biasa ya Uni ya, orang-orang awak kok. Karena orang awak kok hebat-hebat Uni. Nah, baik penonton, 1 jam sudah kami berada di hadapan para pemirsa, dan sudah banyak komentar yang diberikan dan sudah banyak support yang diberikan kepada kami. Kita selalu berdoa mudah-mudahan seorang Yulianti Asril tetap bisa berkontribusi, tetap bisa menuai karir di akhir-akhir tugas beliau yang mungkin lebih kurang 3 tahun lagi ya Uni akan memasuki masa pensiun. Tetapi beliau punya cita-cita yang sungguh sangat mulia. Beliau pengen punya satu yayasan yang menanggulangi juga tentang perempuan dan anak, karena beliau lebih menjiwai dan juga pengalaman kerja ya Uni yang sudah mungkin cukup handal lah di bidangnya. Jadi mungkin kita doakan semoga saja ini bisa terwujud dan akan bisa membantu banyak anak nantinya, banyak perempuan-perempuan korban KDRT dan banyak prostitusi online, PMI ilegal, nah gitu. Jadi beliau sudah memahami di hal tersebut. Jadi mudah-mudahan beliau nanti juga bisa bergabung dengan Ikatan Keluarga Besar Sumatera Barat, di mana nanti mungkin IKSB bisa memberikan satu program untuk bisa melakukan pembinaan-pembinaan kepada anak-anak yang mulai remaja ya Uni ya, dan juga kepada perempuan-perempuan seperti Bundo Kanduang ya Uni. Mungkin Uni bisa bergabung dengan Bundo Kanduang, memberikan motivasi kepada perempuan-perempuan Minang untuk lebih berkarya lagi. Baik penonton, mungkin sudah cukup waktunya sampai di sini. Saya selaku host pada malam ini, Uni silakan sampaikan closing statement Uni ke penonton.
Saya berharap ya, saya ingin perempuan itu maju, perempuan itu sukses baik dalam rumah tangga maupun dalam karir. Saya ingin perempuan-perempuan itu hebat. Itu yang saya inginkan. Jadi perempuan itu seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, ibumu, ibumu, ibumu. 3 untuk kita. Jadi jadikan landasan itu bagi kita untuk maju, baik dalam rumah tangga, anak, keluarga, suami, dan juga untuk diri sendiri gitu. Saya perempuan, saya punya power. Saya perempuan, saya punya keinginan ini itu, dan saya harus mewujudkan. Tapi dalam hal yang positif ya, gitu. Semangat ya, ibu-ibu. Semoga ke depan semakin kurang, semakin kita tidak dengar perempuan yang teraniaya. Oke, baik penonton, luar biasa sekali closing statementnya. Perempuan itu harus maju, ibumu, ibumu, ibumu. Jadi perempuan harus bangga. Kita sebagai perempuan itu punya power gitu untuk mewujudkan keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera. Kemudian tetap bisa berkarir ya Uni, tetap bermanfaat untuk orang banyak. Baik penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada, saya Desmanis, host pada malam hari ini, mohon pamit undur diri, dan bersama narasumber kita Ibu Yulianti Asril, mohon pamit undur diri, dan mungkin ada kata kami yang tidak pada tempatnya, sikap kami yang tidak berkenan di hati para penonton, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh penonton setia kami, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage-nya Suara Minang TV agar kami bisa memberikan yang lebih baik lagi kepada seluruh penonton setia kami. Untuk itu kami mohon pamit undur diri. Tetap ikuti Suara Minang TV, suara orang awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.